Perbandingan alam kematian dan alam kelanggengan. Alam kematian atau dunia ini sangat jauh jika dibandingkan dengan alam kelanggengan. Alam kelanggengan menurut Siti Jenar adalah alam sesudah mati, hidung yang sebenarnya. Para sufi juga mengajarkan perbandingan antara alam kematian ini dengan alam kelanggengan. Hal ini dikarenakan mereka berusaha agar hatinya tidak terpikat dengan duniawi. Cintanya kepada Al-Haq tidak terbagi dengan cinta terhadap sesama makhluk. Alam kelanggengan adalah alam akhirat yang jauh lebih lama dan tak berkesudahan. Orang-orang sufi yang telah mencapai maqam ma'rifat begitu besar kerinduannya terhadap alam akhirat, karena mereka meyakini bisa bertemu dengan sang kekasih. Jika hati telah tergila-gila dengan yang dicintai, maka segala yang ada di dunia tidak berarti. Samudra itu luas sejauh mata memandang, itulah perumpamaan alam kelanggengan. Sedangkan tetes air dari jari yang baru dicelupkan ke samudra, itulah alam kematian atau dunia ini. Jadi perbandingannya sangat jauh berbeda. Dunia atau alam kematian ini sama sekali tiada artinya dalam pandangan kaum sufi. Oleh karena itu, Siti Jenar merindukan hidup di alam kelanggengan. Saya merindukan kehidupanku dulu, tatkala masih suci, dengan tanpa angan-angan, tidak mengenal arah dan tempat, tidak mengenal warna hitam, merah, putih, hijau, biru dan kuning. Kapan aku bisa kembali ke kehidupan yang dulu? Kelahiranku dalam alam dunia kematian sekarang ini penuh kesulitan dan kesedihan karena aku memiliki hati yang mengandung sifat-sifat baru yang selalu berubah dan dapat rusak. Begitu pula Syekh Imam Al-Ghazali menilai bahwa dunia itu sangat tidak berarti dibandingkan dengan alam kelanggengan atau alam akhirat. Karena itu, manusia yang hidup di alam kematian ini adalah orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian. Orang-orang yang lalai itu diibaratkan sedang menumpangi sebuah perahu hingga mereka sampai ke sebuah pulau. Karena satu keperluan, orang-orang itu disuruh keluar dari perahu oleh nahkodanya. Sebelum orang-orang itu menjajakkan kaki di pulau itu, nahkoda berpesan, istirahatlah di pulau ini sekedarnya saja. Ingat, perahu akan berlayar lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mereka kemudian berpencar melangkah dan menjelajah penjuru pulau. Sebagian telah merasa cukup dan segera kembali ke perahu. Ia mendapati bangku yang kosong dan nyaman untuk ditempati. Ia memilih tempat yang longgar, tempat duduk paling empuk dan cocok dengan keinginannya. Sementara itu, sebagian mereka masih sibuk dan terlena menikmati keindahan di pulau itu. Mereka takjub ketika melihat warna-warni bunga, keindahan kupu-kupu yang sedang menari, dan kicau burung merdu di telinga. Ia tertarik pula terhadap kondisi alam yang indah, bebatuannya yang berkilau, pepohonan yang merindang, sungai yang mengalir jernih, dan kerikil-kerikil mutiara beraneka ragam bentuk dan warnanya. Namun kelompok ini tiba-tiba teringat akan peringatan nahkoda, maka tiba-tiba khawatir terlambat. Mereka tiba-tiba khawatir terlambat dan tertinggal perahu berlayar lagi. Mereka segera meninggalkan tempat-tempat yang menyenangkan dan bergegas kembali ke perahu. Namun di perahu sudah tampak penuh sesak. Tempat-tempat nyaman telah diduduki oleh mereka yang datang lebih cepat sebelumnya. Mereka hanya mendapatkan tempat sempit yang tidak nyaman. Sementara itu, kelompok lainnya masih terlena dan asik menikmati keindahan alam, hingga mereka lupa bahwa perahu yang membawanya akan segera meninggalkan pulau. Mereka kumpulkan mutiara-mutiara, bunga-bunga yang indah, dan segala macam hasil alam yang menakjubkan. Mumpung ada kesempatan,
mereka mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya untuk dibawa sebagai oleh-oleh, sedangkan yang lain sibuk memetik buah dan memakannya. Tangan kanan dan kiri, bahkan di lehernya pun tergantung buah-buahan serta barang temuan. Nakhoda berteriak-teriak memanggil agar orang yang masih di pulau segera kembali. Kapal segera berlayar. Namun panggilan nakhoda tidaklah mereka dengar. Mereka terlanjur masuk jauh ke dalam hutan dan jatuh bangun di tepi sungai karena berat membawa barang-barangnya. Akhirnya kapal itu pun meninggalkan pulau, sementara mereka yang rakus menjadi terlena hingga tak kenal waktu. Diambilnya harta benda sebanyak mungkin, tak sedikit yang diterkam binatang buas, tergelincir ke jurang atau terkena duri-duri pohon. Sebagian ada yang menuju ke tempat perahu, namun perahu sudah tidak dijumpainya. Mereka menyesal dan kelaparan di tempat itu, sedangkan yang lain berputar-putar tersesat di dalam hutan dan binasa. Itulah gambaran orang-orang yang tergila-gila dengan alam kematian dan melupakan alam kelanggengan. Maka menurut para sufi, yang lebih mulia ialah yang datang ke perahu tanpa membawa bekal apapun, sehingga mendapatkan tempat longgar dalam perjalanan mengarungi laut, merasa nyaman dan sampai ke kampung halaman dengan selamat. Kampung halaman yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah negeri akhirat atau alam kelanggengan.